yang 2016 lah seperti itu. Bang, berarti ada terkait pernyataan DP yang menyebut atau menuding Bang Ipul anu gitu. Apakah itu statement seperti itu, Bang? Kita lihat aja nanti seperti itu ya. Artinya kita tidak mau mendahulukan ya. Artinya kita tetap akan menyampaikan ke Dewi Persik ya terkait masalah yang tadi disampaikan tadi seperti itu. Abang, kita somasinya terbuka ya? Iya. Berbicara kepada publik. Apa sih yang diminta sama Bang Ipul kepada KDP melalui somasi ini gitu? Oke, Atau apa gitu? video kalau memang dilihat 2016 pada saat di pemeriksaan ya. Ya, BAP. BAP-nya ya kan. Di kepolisian. Di kepolisian ya kan. Itu yang memang harus kita akan klarifikasi lah ya kepada Mbak Dewi Persik ya. Itu maksudnya apa sih? Ya kan. Seperti itu. Hanya bertanya atau meminta paper atau meminta Apa yang diminta, Bang? Iya, lewat somasi ini gitu. Sama untuk King Saipul juga akan bertanya apa sih maksudnya, kita tanyakan nanti ke dia kan seperti itu. Kita juga tidak mau ya kan sebagai warga negara ataupun masyarakat punya hak untuk menyampaikan apa saja kan. Kita tanyakan kepada Mbak Dewi apa sih maksudnya dari video Ya itu. kalau punya berapa? Kita buat nanti nggak usah lama-lama lah, orang yang melakukan juga Mbak Dewi dengan spontanitas, bukan spontanitas, menyampaikan dengan sadar kok ya. Nah, mungkin 3 hari. Oke, Bang, berarti jawaban yang diinginkan apakah jawaban melalui somasi juga kah? Atau melalui jawaban video terbuka atau seperti apa? Nanti isi daripada surat kami itu adalah somasi dan klarifikasi. Iya, maksud saya jawaban dari Dewi Persik itu akankah by surat lagi atau secara terbuka? Karena kan ini abang somasinya terbuka gitu kan? Oke, nanti kita tertulis ada. Kita tertulis nanti. Nah, kita akan tertulis, kita antar nanti ke rumahnya seperti itu. Bang Ipul, sedikit mungkin isu akhirnya ada perselisihan ini awalnya apa sih Bang, mungkin halayak teman-teman Yes, gitu. sebetulnya ya. Jadi saya kasih sedikit aja ya. Permulaannya ini di tahun 2023 ini dia masih menceritakan kepada masyarakat media sosial yang disebut dengan netizen tentang cerita-cerita kami yang dahulu kala, yang sudah lewat, yang sudah terkubur, gitu kan. Tapi saya tidak akan pernah lupa, ya kan, masa-masa bahagia itu. Jadi dia menceritakan seolah-olah pada waktu kami berumah tangga berdua ini banyak sekali keburukan-keburukan yang terjadi terhadap saya sebagai mantan suaminya, karena dia sempat menyebutkan mantan suaminya KDRT, mantan suaminya hombreng, mantan suaminya ketahuan lagi begituan sama laki, merasa saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Ya, pada saat itu terjadi, karena kamu pada saat itu terjadi, pada saat itu percaya kami terjadi bukan karena itu, karena pure KDRT yang dilakukan oleh Dewi Persik terhadap saya. Ini sebenarnya KDRT ini saya tutup, nggak mau saya buka ke publik. Jadi saya tutup rapat, ya kan? Kenapa saya buka ke publik? Karena dia menuduh terlebih dahulu saya KDRT. Bukti semua sudah ada, ya kan? Akhirnya dia sempat mengklarifikasi lagi, dia bilang kata baku hantam. Padahal baku hantam juga tidak. Itu bentuk perlawanan saya. Saking bertahun-tahunnya saya merasakan KDRT, saya tidak pernah ngelawan. Saya diam. Akhirnya saya nggak kuat. Tahun ketiga, akhirnya saya melawan. Akhirnya terjadi baku hantam sekali. Itu pun kami sudah selesai. Dan juga perceraian kami tidak ada penyimpangan seksual. Tidak ada. Teman-teman boleh, biar omongan saya ini akurat, kalian cek ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Jakarta Utara di Semper. Dicek perceraiannya karena apa. Semua dikarenakan pihak perempuan. Jadi saya laki-laki yang sebagai korban. Ya, jadi si Mbak DP ini membongkar di 2003 ini membongkar
Saya nggak tahu alasannya membongkar-bongkar itu untuk apa, saya bingung. Padahal saya selama ini udah nggak pernah lagi nyenggol-nyenggol nama dia. Dia selalu nyenggol-nyenggol nama saya. Yang ibarat katanya disebutnya sebagai pansos. Kalau zaman sekarang itu sebutnya pansos, ya kan? Kalau dia nggak nyenggol nama saya ngapain saya tersinggung? Makanya karena saya nggak merasa apa yang dituduhkan oleh dia, saya melawan. Dulu saya sempat diam. Sempat pun saya juga japri dia. Tapi kenapa nggak digubris japrinya? Gitu loh. Jadi saya minta keadilan saya. Saya yakin bahwa kepolisian Republik Indonesia ini, ya kan, mereka akan menindak tegas siapa-siapa yang merugikan sesama warganya. Saya yakin kepolisian Republik Indonesia tidak tebang pilih. Siapa yang salah wajib mempertanggungjawabkan. Seperti kejadian saya 2016. Saya merasa salah, tanpa diminta, saya harus mengakui, saya bertanggung jawab. Saya ingin seperti itu. Siapa yang benar-benar di muka umum melakukan tindak pidana yang merugikan nama orang, memfitnah orang, ya kan, diminta atau tidak diminta, wajib bertanggung jawab. Makanya saya ingin menegaskan bahwa hormatilah orang lain. Saya ini udah orang lain. Saya udah bukan suami Anda. Ingat, kita putus suami istri dari 2008. Ya, jadi jangan menyamakan seolah-olah kejadian 2005 sama 2016 itu waktu kita rumah tangga sama. Tidak. Namanya manusia, imannya naik turun. Apalagi waktu itu saya pernah menikah 2 kali. Saya sendiri, godaan setan kanan kiri. Kalau waktu saya jadi suaminya dia kan terjaga, ya kan? Ada istri, ya kan? Jadi jangan menyamakan. Jadi wanita ini seolah-olah ambil aji mumpung gitu loh. Menyamakan seolah-olah pada waktu rumah tangga dengan kejadian 2016 itu disama-samain. Tidak bisa. Kecuali kejadiannya di tahun yang sama. Mungkin bisa masuk akal. Ini sudah berbelasan tahun. Jadi kisruh ini terjadi karena statement dia di media sosial yang sudah menghina saya, yang sudah menjelek-jelekan saya. Kalau memang saya melakukan hal seperti itu, dijelek-jelekin nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ingat, saya sudah dihukum. Mau berapa lama? Mau berapa lama lagi saya terus diukit-ukit? Orang udah selesai, saya udah di penjara 6 tahun. Saya udah menerima konsekuensinya, saya udah menerima akibatnya dari kejahatan saya. Saya udah so ngapain lagi? Diomongin, mending ngomongin yang enak-enak. Jadi saya di sini minta pertanggungjawaban orang tersebut, ya. Saya minta keadilan saya, karena dulu saya juga diadili. Orang lain minta saya diadili, ya kan? Karena kesalahan saya siap. Dan saya kepengen juga orang ini harus benar-benar kita adili. Karena sudah dengan sengaja, dengan sadar, terus menerus, bukan sekali 2 kali, terus menerus dia menjelekkan saya. Kalau memang itu terjadi saya terima. Tapi kalau bisa, kalau memang benar terjadi ditutup. Tapi ini kenyataannya yang tidak pernah terjadi, dia ungkap, dia bikin cerita bohong. Makanya saya dengan sangat mohon kepada Bapak Kapolri, kita, Bapak Sulistyo Sigit, saya minta tolong, saya minta keadilan. Ya, saya yakin di Indonesia ini tidak akan tebang pilih. Mau rakyat jelata, mau artis, mau siapapun, kalau dia salah, saya minta keadilan. Ditindak dengan setegas-tegasnya. Makanya melalui pengacara saya, Bapak Raja, artinya di sini saya ambil tegas. Saya sudah orang lain. Tolong hormati saya dan hormati yang lain juga. Ya, kita ini hidup berdampingan. Kita ini berhidup. Rakyat Indonesia itu senang yang namanya apa? Kebersamaan. Tidak saling caci mencaci, ya kan? Saya nggak mau ada tontonan ini lagi. Semoga nanti ini adalah saya korban terakhir, ya, dari mulut seseorang yang jahat, yang sudah berani mencaci maki manusia tanpa ada data. Artinya sebuah fitnahan. Saya minta manusia ini ditindak. Saya sangat mohon minta ditindak.
Nggak peduli laki-laki perempuan. Kalau dia wajib ditindak, dia sudah melakukan kerugian kepada orang lain, sudah ngejelek-jelekin orang lain, memfitnah orang lain, saya minta manusia ini ditindak supaya mendapatkan pelajaran yang berharga dalam hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti permintaan maaf doang nggak cukup ya? Permintaan maaf dari Dewi Persik Nah, nggak pokoknya bakal cukup, saya ya? mohon maaf, saya nggak mau ngomong lagi. Sudah diwakili sama pengacara, itu aja. Terima kasih. Saya minta dihormati sama teman-teman media. Ya. Ya. Terima kasih Mungkin banyak. dari case ini ada unsur pidana yang sih di statement dari Mbak Dewi sendiri. Semoga sih harapan dari kami sebagai tim hukum bisa Dewi Persik itu menyadari atas hal yang diperbuat. Kalaupun tidak, ya kita akan dorong ke lapor polisi. Masuk pasal berapa bang? Jelas kalau pencemaran nama baik ya tidak luput dari 310, 311 dari undang-undang ITE kan yang kuatnya seperti itu. Ancamannya mungkin Ya ancaman apapun ya. Bang itu apa tuh kalau DP di penjara bang itu? Jangan kalau bisa ya kan. Enggak. Tuh, Saya maksudnya gini, nggak peduli laki-laki perempuan, ini buat pembelajaran. Jangan kita lihat saudara atau bukan. Waktu dia ngejelekin saya, dia nggak memandang saya sebagai mantan suaminya. Kenapa bisa begitu? Harusnya dipikirkan. Dia aja tega mencemarkan nama saya. Salahkah saya juga tegas? Bang Ipul, kemarin Bang Ipul sempat berkomentar atau berstatement bahwa DP itu hypersex Bang Ipul. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya tidak salah wawancara kemarin. Bisa Jadi dijelaskan nyambung seperti sama apa? KDRT itu juga. Apakah nyambung seperti itu? Jadi, udah pokoknya insya Allah apa yang saya statement kemarin-kemarin insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Saya di sini tidak mau mengulangi lagi. Nah, sekarang kita lebih fokus ke masalah hukumnya aja. Insya Allah apa yang saya statementkan, yang saya omongin, yang saya jelaskan ke teman-teman yang ada di warga media sosial, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Bang, karena kan takutnya ini bisa menjadi bumerang buat Bang Ipul ya. Ini saya garis bawahi bahwa Bang Ipul berstatement DP hypersex, ya kan akhirnya mengakibatkan KDRT ketika dia tidak puas. Tidak, saya tidak bilang hypersex. Saya tidak bilang hypersex. Ya, saya jadi gini, ada satu statement yang saya mohon maaf ya. Yang namanya artinya gini loh, hypersex itu menunjukkan bahwa kami itu normal. Paham? Berarti kategori hypersex di sini disebut normal. Normal dong. Karena dia bukan seks yang berlebih ya. Karena dia menuduh saya tidak normal. Ya kan? Pasangan suami istri normal dong. Ya enggak? Mau bagaimana, ya kan? Ya enggak? Untuk menunjukkan yang selama ini dia tuduhkan kepada saya. Saya silakan teman-teman cari ada 2 konten yang di situ benar-benar menyudutkan saya bahwa saya tuh manusia yang nggak normal, ya, konten dia pribadi sama kontennya Ruben. Dia waktu masih sama Angga, ya kan, dia menceritakan suami pertama, ya gimana mau punya anak, suami pertama ya seluruh Indonesia tahu. Maksud dari kata-kata ini apa? Makanya saya jelaskan, kami ini sama seperti suami istri yang lainnya. Di situ saya dituntut, sama juga dia menuntut saya, tolong deh, ya kan. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman. Jadi seluruh warga Indonesia, jadi sifatnya adalah nasihat. Salahkah saya memberikan nasihat kepada orang lain? Apalagi kepada orang yang saya kenal? Salah nggak? Saya tanya teman-teman wartawan. Salah nggak? Apalagi teman kita dalam keadaan salah. Di situ saya ngomong. Itu pun saya nggak pakai medsos saya didatangin media. Ini awal ya, Bang? Nggak awal. Awalnya yang itu, saya bilang dia selalu bikin konten. Kalau seandainya ditanya sama netizen, kok nggak punya anak sih? Apa jangan-jangan sempet kan dia gitu.